Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Taufikul Hafiz dari kelas BES A D2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja definisi bahasa dan juga hakikat serta karakteristik bahasa. Dari yang pertama yaitu tentang definisi bahasa. Bahasa dalam pembenaran kosakata bahasa Arab disebut dengan al-lughah, dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Kata yang terakhir ini diserap oleh beberapa bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seperti bahasa Itali menyebut bahasa dengan lingua, orang Spanyol menyebutnya dengan lingua, dan orang Prancis menyebutnya dengan langue, dan lingue. Sementara orang Inggris menyebutnya dengan lingue. Dalam bahasa Arab, kata al-lughah merupakan bentuk indefinite atau mazhar dari kata lagwa yalwu, sewazan dengan kata da'a yad'u dan lain-lain. Kata al-lughatu sewazan dengan fu'tun yang berarti ucapan atau bunyi suara. Demikian pengertian secara etimologi. Secara terminologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan para ahli, diantaranya definisi yang dikemukakan Ibnu Jini. Bahasa menurutnya tidak lain adalah lambang-lambang atau bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Definisi yang hampir tidak berbeda dengan pendapat Ibnu Jini dikemukakan oleh Al-Jurjani. Ia berpendapat bahwa bahasa adalah apa yang diungkapkan setiap orang dalam mengutarakan maksudnya. Konsep yang sama tentang al-lughatu atau bahasa juga ditemukan dalam definisi yang diungkapkan Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Hijazi, yaitu bahasa dapat disebut sebagai ungkapan pengucap tentang isi hatinya. Ungkapan itu merupakan aktivitas lidah yang muncul dari isi hati. Beberapa definisi di atas diketahui bahwa perpakar linguistik tidak berbeda perbedaan dalam menjelaskan konsep bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat lainnya. Perlu dikenali sebelumnya bahwa dalam istilah linguistik yang dalam hal ini dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, seorang pakar linguistik berkebangsaan Swiss dan dijuluki sebagai bapak linguistik modern, bahwa bahasa dibedakan kepada tiga macam: langue, langue, dan parole. Langue artinya bahasa manusia mempunyai dua perwujudan, langue dan parole, atau dengan kata lain, langue adalah bahasa pada umumnya. Seperti dalam ucapan, manusia memiliki bahasa sementara binatang tidak demikian. Karena binatang atau hewan, burung misalnya, hanya bisa menirukan bahasa manusia dan tidak memproduksi bahasa. Langue berarti bahasa tertentu yang sudah membentuk kelompok atau nation, seperti bahasa Arab, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sementara parol berarti bahasa sebagai perbuatan berbicara oleh seorang individu pada waktu tertentu, atau singkatnya disebut logat, ucapan atau perkataan. Ketiga istilah di atas dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah al-kalam dan al-kalam. Secara terminologi, ketiga istilah ini perbedaan dimaksud seperti dikemukakan oleh Abdul al-Sabur Syahin dalam Syahin. Bahasa adalah segala sesuatu yang memungkinkan masuk dalam aktivitas bahasa, baik berupa suara, tulisan, isyarat, atau istilah. Yang dimaksud dengan lisan adalah sesuatu yang diucapkan dalam bahasa tertentu dan memiliki keteraturan gramatikal dan kesepakatan sosial. Sementara al-kalam adalah bahasa dalam bentuk individual yang diucapkan dalam berbagai ikatan.
Setelah membandingkan pengertian masing-masing istilah langue, dan parole, serta al-kalam, dapat ditarik persamaan bahwa al-lughatu sama dengan langage al-lisan sama dengan langue dan al-kalam sama dengan parol. Sementara itu, bahwa al-kalam atau parolah objek linguistik yang konkret menguasai suatu bahasa diperlukan untuk membedakan mana dari antara ujaran yang kita kumpulkan tepat dan mana yang tidak. Dari ujaran yang tepat kita simpulkan apa yang berlalu untuk langue dan kaedah-kaedahnya. Lalu bila disadari bahwa dalam macam-macam langue ada sesuatu yang umum, maka kita coba untuk merumuskannya sebagai penyelidikan. Yang berikutnya adalah tentang hakikat dan karakteristik bahasa. Setelah bagian pertama membicarakan definisi bahasa, pertanyaan berikutnya adalah apa hakikat dan karakteristik bahasa itu sendiri. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat dan sekaligus menjadi karakteristiknya. Menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina, hakikat yang sekaligus menjadi karakteristik setiap bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi dalam literatur bahasa Arab. Abdul Khair mengatakan bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Dalam bahasa Arab, misalnya pola kitabun ar-risalatun adalah sebuah kalimat bahasa Arab yang benar sistemnya sekalipun sejumlah komponennya tidak disebutkan. Sebaliknya, kalimat ar-risalatu kitabu bukanlah kalimat bahasa Arab yang benar sistemnya karena tidak sesuai dengan qawaid bahasa Arab. Yang kedua yaitu bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab dikenal istilah i'rab atau analisis fungsi kata dalam kalimat yang tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lain. Keunikan setiap bahasa bisa terdapat pada semua tataran linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang ketiga yaitu bahasa itu universal. Di samping adanya karakteristik pada setiap bahasa yang sekaligus membedakan dengan bahasa-bahasa selainnya, juga ditemukan persamaan yang terdapat pada semua bahasa. Kesamaan antar bahasa inilah yang membidani lahirnya sebuah konsep tentang bahasa, bahwa bahasa itu adalah universal. Keuniversalan dimaksud bisa pada tataran sintaksis dan morfologis. Dalam bahasa Arab, misalnya ditemukan sistem pengaturan antar al-kalam atau kata dalam keuniversalan yang dimaksud bisa pada tataran sintaksis dan morfologis. Dalam bahasa Arab, misalnya ditemukan sistem pengantar antara al-kalam kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa dan seterusnya, yang disebut dengan i'rab. Hal yang sama juga terdapat dalam bahasa lain seperti pada bahasa Indonesia dikenal sebagai subjek, predikat, dan objek, dan lain-lain sebagai salah satu bentuk pengatur antar kata dalam kalimat dimaksud. Yang keempat yaitu bahasa itu arbitrary atau mana suka. Arbitrary artinya sewenang-wenang. Secara terminologi, kesewenang-wenangan yang dimaksud di sini adalah bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat mutlak. Ia bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Sebagai contoh, mengapa kata misalnya digunakan untuk menyatakan setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid. Sebuah pertanyaan tidak dapat dijawab karena apabila kata secara wajib mengonsepi setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid, maka kita tidak menemukan lambang lain seperti buku dalam bahasa Indonesia dan book dalam bahasa Inggris dan lain-lain.
Yang notabene kedua, lambang ini pun mengonsepi setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid. Contoh lain, untuk mengonsepi tubuh yang besar dari ukuran normalnya, orang Arab menyebutnya. Orang Inggris melambangkannya dengan kata fad dan orang Indonesia menyebutnya gemuk. Lahirnya berbagai lambang atau bahasa untuk mengonsepi satu objek menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat arbitrer. Yang kemudian yaitu pembahasan yang kelima, yaitu bahasa itu bersifat produktif sesuai dengan makna leksikalnya. Produktif yang berarti bersifat mampu menghasilkan. Bahasa dengan sejumlah unsur yang terbatas bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang hampir tidak terbatas. Bahasa Arab misalnya, walaupun mufrodatnya diakui sangat banyak, tetapi jumlahnya pasti terbatas, atau jumlahnya itu sudah memiliki jumlah maksimal. Jumlah yang terbatas ini kemudian bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran atau kalimat yang hampir tidak terbatas. Apalagi dalam bahasa ini terdapat sebuah sistem pengembangan kata yang disebut dengan tasrif. Satu kata nasoron atau fi'il madi misalnya bisa diolah menjadi beberapa bentuk seperti yansoru, yaitu menjadi fi'il mudhari', nasron isim fa'il, nasorun isim maf'il, dan lain-lain. Yang keenam yaitu bahasa itu dinamis atau berubah. Dinamis sebagai antonim dari kata statis, artinya cepat bergerak atau berubah. Dalam hubungannya dengan bahasa, Abdul Khair mengatakan bahwa bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Lebih lanjut dikatakan, perubahan itu bisa terjadi pada semua tataran linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantis, dan leksikon. Namun demikian, menurut Samsuri, perubahan yang terjadi pada tataran leksikal atau kosakata sangat mendominasi di antara tataran linguistik yang lain. Hal ini bisa dipahami bahwa proses serap menyerap atau pungut memungut antara satu bahasa dengan bahasa yang lain lebih banyak terjadi pada kosakata. Dalam bahasa Arab misalnya, mufrodat ini sama sekali belum ditemukan dalam pembendaraan kosakata bahasa Arab sebelum abad ke-15. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata transparan, hipokrit, perspektif, dan lain-lain yang dipungut dari bahasa Inggris adalah bagian dari kosakata bahasa Indonesia banyak digunakan saat ini. Di sisi lain, kata-kata belak-belakan, hati-hati yang mendua, pandangan atau tujuan sudah mulai memudar dari bahasa masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pelajar dan ilmuwan. Perubahan-perubahan ini menunjukkan kedinamisan setiap bahasa, bahkan dapat dikatakan bahwa bahasa yang dinamis merupakan ciri bahasa yang hidup. Sebaliknya, bahasa yang tidak mengalami perubahan adalah bahasa yang sudah punah. Bahasa yang telah mengalami kepunahan dapat dilihat pada bahasa Akkadian, Sanskerta, Latin, dan lain-lain. Yang kemudian yaitu bahasa itu beragam. Menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa-bahasa utama di dunia terdiri dari 167 bahasa. Di Indonesia saja terdapat 16 rumpun bahasa, di mana antara yang satu berbeda dengan yang lain. Konkretnya, sebuah bahasa saja bisa beragam sesuai dengan latar belakang sosial dan kebiasaan pemakainya. Jangankan antar bahasa, dalam satu bahasa saja terjadi keragaman yang disebut dengan dialek. Dalam bahasa Arab misalnya, antara penutur Arab Saudi, Baghdad, dan Kairo ditemukan sejumlah perbedaan lahjah atau dialek. Di Indonesia, bahasa Batak yang digunakan komunitas Mandaling tidak sama dengan bahasa Batak di daerah Toba, Simalungun, Karo, dan lain-lain. Demikian juga dalam bahasa Jawa yang digunakan orang Surabaya tidak persis sama dengan bahasa yang dituturkan orang Pekalongan, demikian juga orang Semarang, dan lain-lain. Dengan demikian, bahasa berbeda dengan dialek jika bahasanya adalah perbedaan yang terjadi antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.
Sementara dialek adalah perbedaan yang terdapat dalam satu bahasa tertentu. Yang terakhir, yaitu bahasa itu adalah manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertian hanya manusialah yang dapat berbahasa dan mampu memproduksi bahasa, sementara hewan-hewan lain tidak bisa berbahasa seperti manusia, dan sebagian diantaranya hanya bisa menirukan bahasa manusia. Dikatakan bisa berbahasa karena bahasa manusialah yang memiliki sistem bunyi dan makna, sementara bahasa binatang lainnya tidak memiliki kedua ciri tersebut. Dari penjelasan saya Sekian dari penjelasan saya tentang definisi, karakteristik, dan hakikat. Sekian dari penjelasan saya tentang definisi bahasa, hakikat, dan karakteristik bahasa tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya bahasa adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengungkapkan atau mengutarakan sesuatu kepada seseorang. Yaitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.